Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Allah sempurnakan dengan ketetapan iman, Islam, ihsan menyatu dalam diri kita, disempurnakan dengan kekuatan istiqomah. Kita hidupkan pelaksanaan solat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikrullah dan i'tikaf, seraya kita membaca wirdul latif di Masjid Al-Muqarrabin. Semoga amal ibadah kita keseluruhannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, masih membahas tentang kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad, dari sifat kerendahan hati Nabi Muhammad dan tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala maji'a bi ukhtihi minar radha'ati asy-syaima fi sabaya hawazin wa ta'arrafat lahu basatalaha rida'ahu wa qala laha in ahbabti aqamti indi mukarraman muhabbatan au matta'tuki wa raja'tuki ila qaumuki fahtazat qaumaha famatta'aha. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan tentang akhlakul karimah. Nabi ini pada masa kecilnya beliau adalah disusui oleh seseorang yang sangat kita kenal, ada Suwaibah Aslamiyah, juga ada Halimatus Sa'diyah. Ini cerminan dari akhlak beliau ketika beliau ini suatu saat didatangi oleh seseorang yang seseorang itu membawa saudara rodho'ah. Artinya saudara rodho'ah, seseorang yang beliau menyusu dengan ibu yang sama, yakni dengan Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Dan pada saat itu statusnya adalah sebagaimana tawanan. Jadi ada seorang tawanan, yang tawanan ini adalah ketepatan adalah saudara rodho'ah. Saudara rodho'ah. Kemudian pada saat itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Kasih sayang apa, penghormatan apa yang diberikan kepada saudara tersebut, yaitu seseorang yang menyusu dengan ibu yang sama. Maka beliau adalah ketika saudara rodho'ahnya datang itu disambut dengan penghormatan yang sangat luar biasa, yakni menggelar kain atau rida yang seperti kita pakai ini, rida digelar. Kemudian beliau mempersilahkan saudara rodho'ah ini untuk duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah seorang rasul, seorang anbiya, manusia terbaik, termulia. Kemudian karena beliau ada satu jasa yang pernah didapetin dari seorang ibu, seorang wanita mulia, yaitu Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ketepatan seseorang ini juga mendapatkan air susu dari ibu yang sama, maka beliau memberikan ikhtiram, kemuliaan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah beliau duduk bersama dengan seorang saudara rodho'ah itu, kemudian beliau memberikan tawaran penghormatan dan kasih sayang. Kamu mau ikut bersamaku di sini, tinggal bersama Rasulullah,
di kota Madinah ini kamu akan mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemuliaan, atau kamu akan kembali lagi ke kaumnya kamu, kemudian kamu akan aku bekali segala macam kebutuhan untuk kembali kepada kaumnya. Akhirnya seorang tersebut adalah memilih untuk kembali kepada kaumnya. Nabi memberikan bekal yang cukup sebagai kasih sayang dan penghormatan, di mana beliau adalah mendapatkan air susu dari ibu yang sama. Itu memberikan gambaran bagaimana kemuliaan akhlak Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, berkata Abu Tufail radhiyallahu taala anhu, wa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana gulam id aqbalat imra'atun hatta danat minhu fabasata laha ridaahu fajalasat alaihi faqultu man hadhihi qalu ummuhu allati arda'athu. Ada seorang sahabat yang pada saat itu beliau ceritakan bernama adalah Abu Tufail. Abu Tufail ini pada saat itu dalam usia kecil, masih remaja. Pada saat itu menyaksikan satu pemandangan yang sangat indah, sangat luar biasa yang ditampilkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat oleh Abu Tufail pada saat itu? Pada suatu ketika ada kejadian, ada seorang wanita mendekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mendekat, wanita tersebut, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sangat dekat sekali. Kemudian ketika sudah dekat, Rasulullah buru-buru mengambil rida, yaitu kain yang biasa dipakai di lehernya Nabi Muhammad ini, ya, atau di pundak Nabi Muhammad itu, langsung digelar. Rida itu digelar, kain panjang itu digelar. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan duduk seorang wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut duduk, kemudian Nabi juga duduk bersamanya. Pada saat itu kami yang melihat kejadian itu yang sangat indah itu tadi, kemudian Tufail bertanya, apa yang ditanyakan? Man hadihi, siapa itu orang yang diistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mendapatkan kemuliaan begitu hebat dari Nabi Muhammad? Ya, dia didudukkan di satu tempat, di mana tempat itu digelarin rida yang biasa ada di pundaknya Rasulullah, yang ada yang biasa di lehernya Rasulullah, kadang dijadikan kutroh untuk tutup kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat memberikan jawaban. Apa jawaban Nabi sahabat? Qalu ummuhu alladzi arda'athu. Itu adalah ibunda Nabi yang dulu menyusui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau kita melihat bagaimana akhlak Nabi, ya, kemuliaan akhlak Nabi, ikhtiramnya Nabi kepada orang yang pernah berjasa dalam kehidupannya, ini kalau kita tengok dengan akhlak kita kepada orang tua kita, sangatlah jauh. Belum kita bisa untuk memberikan ikhtiram, memberikan kemuliaan seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan, memberikan kemuliaan kepada seseorang berjasa di dalam menyusui. Kalau kita kepada ibu kita, beliau yang mengandung kita selama 9 bulan, kemudian beliau yang melahirkan kita, kemudian beliau yang ngerawatin kita, kita belum bisa memberikan ikhtiram, memuliakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlakul karimah yang harus kita ambil contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat ini kita sudah mengerti, ibu kita sudah meninggalkan kita, orang tua kita sudah tidak ada, maka kita terus bagaimana cara kita untuk berbakti,
memuliakan kedua orang tua kita ini, banyak-banyak kita terus berdoa. Seluruh aktivitas amal-amal kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Itu sebagai bukti bagaimana kita untuk belajar mengamalkan akhlakul karimah yang dimiliki oleh Nabi, terutama kepada orang-orang yang punya jasa besar dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Amr bin Sa'ib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan yauman fa aqbala abuhu minar radha'ah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat lagi duduk, tiba-tiba ayah dari radha'ah artinya adalah suami seseorang yang telah menyusui Nabi Muhammad. Berarti suaminya Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi. Kemudian datanglah suaminya Halimatus Sa'diyah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakannya kepada suami dari orang yang telah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a lahu ba'da saubi. Ya. Kemudian pada saat itu Rasulullah buru-buru mengambil alas tempat duduk karena bapaknya datang. Ya, ayah yang beliau adalah ayah sebagai ayah radha'ah. Kemudian setelah disiapkan rapi, ayahnya dipersilahkan duduk di tempat tersebut. Ya. Setelah ayahnya duduk di tempat tersebut, summa akbalat ummuhu. Kemudian ibunya datang juga. Berarti Sayyidah Halimatus Sa'diyah datang juga di situ. Maka beliau ambil lagi kainnya. Ambil lagi untuk memuliakan ibundanya. Fa wada'a laha shiqqu saubihi min jadwil akhar. Digelarin lagi. Kemudian disuruh duduk bersebelahan antara ayah dan ibunya ini. Kemudian fajalasat alaih, kemudian Nabi juga duduk bersamanya. Dekat sekali. Ya. Jadi dekatnya itu benar-benar dekat sekali duduknya itu. Ya. Kadang-kadang kita justru terbalik ya. Kadang-kadang kita punya orang tua pada duduknya di lesehan, di bawah, kitanya ada di kursi. Ya. Ini adalah jauh sekali dari nilai-nilai akhlak yang diajarkan Nabi. Padahal itu adalah orang tua kita syaqiq, orang tua kandung kita. Ini padahal adalah orang tua yang disebut radha'ah. Kemudian Nabi Muhammad lagi duduk dengan indahnya, dengan akrabnya, dengan kedekatannya, dengan kasih sayang yang hebat, dengan ayah radha'ah, dengan ibunya juga. Summa akbala akhuhu minar radha'ah. Kemudian putra dari Sayyidah Halimah ini datang juga. Berarti statusnya apa? Saudara radha'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajlasahu baina yadayhi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, kemudian Rasulullah minggir memberikan tempat saudaranya untuk bergabung bersama-sama di dalam tempat tersebut. Jadi akhirnya apa? Nabi Muhammad dengan kedua orang tua tersebut dan dengan saudaranya itu berkumpul menjadi satu tempat dan benar-benar kelihatan sangat menjadi keluarga yang akrab, yang sangat dekat. Bahkan beliau adalah nampakkan begitu kasih sayang yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ila Suwaibah maulati Abi Lahabin murdiatihi bisilatin wa kiswah. Falamma matat sa'ala man baqiya min qarabatiha faqila la ahada. Nabi Muhammad untuk menjalin kasih sayang, menjalin hubungan silaturahim, kemudian penghormatan kepada orang yang pernah berjasa dalam kehidupan beliau, yakni Suwaibah al-Aslamiyah yang pernah menyusui kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah melupakan, sering beliau mengirimkan hadiah.
Kepada ibu susunya itu dikirimkan hadiah. Boleh dikata hadiahnya itu sebuah kain atau sebuah cenderamata yang pada saat itu sangat bagus, sangat istimewa. Itu untuk memuliakan sebagai orang tua yang telah menyusui kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu dilakukan terus-menerus oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai suatu ketika Allah menakdirkan, ya, Saibah Suwaitul Aslamiyah itu wafat. Beliau wafat. Kemudian Nabi Muhammad ketika dikhabarkan ibu susunya itu wafat, kemudian beliau juga melakukan takziah dan lain sebagainya. Kemudian ada satu hal pertanyaan yang ini menjadi perhatian para sahabat. Beliau bertanyakan, apakah ibu Suwaibah al-Aslamiyah ini masih ada saudara? Ya, saudara-saudaranya masih ada enggak? Apa yang dimaksudkan, kenapa Nabi sampai menanyakan ada saudaranya? Artinya apa? Ketika beliau itu misalnya didapetin Sayyidah Suwaibah al-Aslamiyah itu punya saudara, misalnya seorang perempuan, maka dia akan memposisikan saudaranya itu akan yakumu makomah. Dia akan diberikan kedudukan sebagaimana kedudukan yang saat itu Nabi memberikan kepada penghormatannya kepada Suwaibah al-Aslamiyah. Kalau dia suka memberikan hadiah, hadiahnya akan dikirimkan kepada saudaranya tersebut, ya. Nah, ini adalah memberikan satu bimbingan kayak kita ini juga masih jauh. Seperti misalnya ayah kita sudah wafat, ibu kita sudah wafat, ya. Kemudian kita melakukan enggak seperti apa yang dilakukan oleh Nabi? Bertanya, ayah ini masih punya saudara enggak kira-kira? Terus ibu ini masih punya saudara enggak? Kalau dulu kita selalu ngasih sama ayah, kalau ngasih sama ibu, maka sekarang ayah sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, tapi saudaranya ayah masih ada, saudaranya ibu, maka kasih sayang itu, penghormatan itu Rasulullah akan berikan kepada beliau-beliau itu. Kalau kita kan sudah kadang putus, udah hilang, ya. Ke paman sudah jauh, ke bibi sudah jauh. Ini yang harus kita ambil contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, terus menyambung tali silaturahim yang ada ikatan-ikatan kuat dengan ikatan-ikatan zuriyah ataupun ikatan-ikatan jasa kebaikan-kebaikan yang telah diberikannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu wa yastansiru bi masalikil muslimin. Nabi Muhammad punya perhatian terhadap orang-orang fakir, orang-orang fuqara wal masakin. Apa perhatian Nabi kepada beliau-beliau ini? Nabi seringkali kalau ketemu orang fuqara wal masakin, Nabi Muhammad minta kepada mereka, wahai orang-orang fakir miskin, dengan bahasa yang sangat halus beliau menyatakan bahwa yastaftihu wa yastansiru, ya, mintakan kepada Allah agar kami semua umat Islam, terutama ya Nabi minta agar diberikan oleh Allah suatu kemenangan, dan juga selalu Allah memberikan pertolongan kepada kami semua. Siapa yang diminta? Orang-orang fakir miskin untuk mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran yang semacam ini, hadirin, memberikan bimbingan berapa tawadhu'nya Nabi, betapa rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang fuqara wal masakin ini rata-rata diberikan oleh Allah keistimewaan. Apa keistimewaan? Istiqomatu fil ibadah. Kemudian diberikan apa? Kekuatan sabar yang melebihi dengan yang lainnya. Dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan luar biasa, ya. Kita dapetin ada seseorang, masya Allah, pekerjaannya kalau boleh dikatakan pekerjaannya berat dan nilai nominal ujrohnya kecil, ya. Ketepatan di dekat kita itu lagi ada bangun tirap itu, Pak. Bangun tirap yang namanya itu
sungai itu biar kalau banjir tidak meluap gitu. Ini kerjanya Masya Allah berat, belahin batu, ngaduk, ini macam-macam. Tapi Masya Allah, ketika azan dikumandangkan, ya, kadang belum sampai dikumandangkan, dia sudah bawa bungkusan, sudah berangkat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya adalah banyak kelebihan orang-orang fuqara wal masakin itu. Punya kelebihan dibanding kita yang diberikan oleh Allah keluasan, kecukupan. Kadang-kadang kita terlalu santai. Maka mereka diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW, dimintain doa agar umat Islam selalu dalam kemenangan, agar umat Islam selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam abidun wa imaun. Nabi Muhammad ini juga mendapatkan budak atau pelayan-pelayan. Jadi di rumah Nabi Muhammad itu ada beberapa orang yang dia menyerahkan diri untuk melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di belakang rumah Nabi itu ada tempat khusus namanya tempat Ashabus Suffah, yaitu orang-orang yang enggak punya tempat tinggal. Dia ada banyak hikmah melayani Nabi. Kemudian apa yang nanti Nabi butuh bantu akan dibantu. Terus mereka nanti akan mendapatkan, kalau Nabi ada rezekinya apa, mereka akan dibagi. Apa yang dimakan Nabi nanti akan diberikan kepada mereka. Kadang makan kurma dengan kurma yang sudah lama, ya, sudah jelek, ya, dimakan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mempunyai posisi yang begitu hebat, yang tinggi, yang luar biasa. Sifat beliau menyatakan wa kana la yartafi'u alaihim fi ma'kali wala malbasi. Nabi Muhammad punya posisi hebat luar biasa. Seandainya dia minta kepada Allah apa saja, saat itu akan diijabah oleh Allah. Ya, beliau bersama dengan orang-orang yang kasta kehidupannya sangat biasa, sangat sederhana. Nabi Muhammad tidak sombong kepada mereka. Sombong di dalam apa? Fil ma'kali, ketika menikmati rizki atau makanan-makanan, wala, dan tidak sombong fi malbasi, di dalam menggunakan pakaian-pakaian. Ini adalah keagungan, kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ma'a khadamihi. Nabi Muhammad biasa makan bersama dengan pembantu-pembantunya, pelayan-pelayanannya. Kadang-kadang kan kita rada gengsi begitu. Ya, ada orang yang biasa tinggal bersama kita di rumah kita, berjasa banyak kepada kita, walaupun secara zahir kita membayarnya, memberikan ujrah. Ya. Kemudian ketika makan dipisah. Kalau makan enggak boleh ngumpul sama kita. Ya. Makannya nanti kamu di dapur. Kalau enggak nanti makannya belakang. Kalau kami udah kelar, baru kamu boleh makan. Ini kalau Rasulullah tidak. Di waktu makan, maka bersama dengan orang-orang yang ada di rumah Nabi itu, dengan khadam, bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk menghilangkan apa? Sifat minal mutakabbir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu ma'al fuqara. Nabi senang duduk dengan orang-orang fakir. Biasa, ya. Jadi enggak ada namanya sifat gengsi, wah ini orang-orang fakir-fakir semua ini, enggak level, enggak ada begitu. Nabi Muhammad selalu bersama dengan mereka, duduk dengan akrab, penuh dengan kasih sayang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'akilul fuqara wal masakin wa yafti siyabahum. Nabi Muhammad biasa duduk bersama dengan orang fakir, miskin, dan juga beliau biasa kalau bajunya ada yang robek, ya, ditambal, maka Nabi juga menambalnya dengan sendiri. Jahit baju ditambal dengan tangan beliau sendiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahitu saubahu wa yasifa na'lahu wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Nabi Muhammad di rumah biasa kalau ada baju robek beliau tambal, yang robek ditambal. Kalau ada sandal yang patah
maka beliau sambung. Kemudian beliau adalah biasa merapikan perabotan-perabotan di rumah. Ya, kemudian beliau wayak malur rijal fi buyutihim, melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, lazimnya seorang laki-laki mengerjakannya. Mungkin kalau bahasa kita kayak misalnya ada ngecat, ada apa, itu Nabi Muhammad biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, semoga terus kita berbicara, menjelaskan dan mempelajari, memahami akhlak Nabi Muhammad ini akan menambah keilmuan kita, dan insya Allah kita akan selalu bisa memperbaiki akhlak-akhlak kita, bisa mencontoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak inilah yang nantinya akan menjadi nilai bobot berat amal kita di akhirat nanti. Semakin tinggi akhlaknya, semakin sempurna akhlaknya, maka semakin tinggi nilai kebersihan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma ij'al istima'ana hadza ya Allah istima'an marhuma, tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaitah, hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah sarta ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqih walhamdulillahi rabbil alamin. Summa warahmatullahi wabarakatuh.